Tarumanegara. Letak kerajaan berdasarkan prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Cara kerajaan ini adalah Hindu. Sumber berita, sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa pemerintahan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara telah ditemukan 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu terhuruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Tugu Purbacaraka memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara ada di daerah Bekasi. Berikut adalah nama-nama raja yang berkuasa di kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Raja Jayasingawarman, berikutnya ada Raja Dharmayawarman, yang ketiga ada Raja Purnawarman. Raja Purnawarman sendiri adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Ia juga dekat dengan para brahmana, pangeran, dan rakyat. Daerahnya juga cukup luas sampai dengan daerah Banten. Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan kerajaan Cina. Selanjutnya ada Raja Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Udawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan yang terakhir adalah Raja Ringgawarman. Pendiri kerajaan Tarumanegara itu sendiri adalah Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India. Kala itu dia datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Raja Samudragarupta dari kerajaan Magadha. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Pada masa pemerintahannya, dilakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan yang pada musim kemarau. Perekonomian di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada Brahmanan. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Sebab kerajaan mengalami kemunduran kerajaan ini nampak terjadi ketika berkuasanya Raja Linggawarman. Ia kemudian wafat pada tahun 669 Masehi. Tampuk kekuasaan kerajaan Tarumanegara kemudian diwariskan pada sang menantu Tarusbawa. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh dengan menantunya Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas penggalian kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dengan sungai Citarum sebagai pembatasnya. Warisan kerajaan. Berikut ini peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berupa prasasti arka dan naskah yang ditemukan di beberapa lokasi berbeda. Prasasti-prasasti tersebut ditemukan di daerah Bogor 5 buah, Jakarta 1 buah, dan Lebak Banten 1 buah. Terdapat 7 buah prasasti yang menjadi bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciampea, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cidanghiang atau Lebak, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Pasir Awi. Fakta menarik. Fakta 1. Kerajaan Tarumanegara diduga terletak di Bogor, Jawa Barat, yang merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Fakta kedua, sumber sejarah kerajaan Tarumanegara dapat dibagi menjadi dua, yaitu berita dari Cina zaman dinasti Tang dan prasasti-prasasti di Jawa Barat.